Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok A1 akan mempresentasikan makalah mengenai posyandu. Yang beranggotakan yang pertama Septiana Vika Andriani, Jian Fasya Gunca Kisalinta, Masufa Rahmawati, Yunisa Wulandari, Fida Nafisatul Fajriyah, Hayu Wardani, Dian Gita Cahyani, Yusita Dika Arini, Fani Puspita Anggreni, dan Ririn Setiawati. Yang akan dipresentasikan oleh Mbak Yunisa. Mbak Yunisa, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Pupa. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, latar belakang. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memperdaya masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Upaya pengembangan kualitas bersumber daya manusia tumbuh kembang anak dapat dilaksanakan posyandu dapat dilakukan secara efektif dan efisien dan dapat menjangkau semua layanan tumbuh kembang anak. Kegiatan pemantauan pertumbuhan di Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 1974 melalui penimbangan bulanan di posyandu dengan menggunakan kartu menuju sehat atau KMS. KMS memuat kurva pertumbuhan normal anak berdasarkan indeks antropometri berat badan menurut umur. Dengan penimbangan bulanan ini, diharapkan gangguan pertumbuhan setiap anak dapat diketahui lebih awal sehingga dapat ditanggulangi secara cepat dan tepat. Pemantauan pertumbuhan perlu ditingkatkan perannya dalam tindak kewaspadaan untuk mencegah memperburuk keadaan gizi balita. Next, Mbak. Tujuan pembuatan makalah yaitu untuk mengetahui dan menelaah kegiatan posyandu di masyarakat. Tujuan posyandu yang pertama untuk menurunkan angka kematian bayi dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera. Yang selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan teori. Definisi posyandu. Posyandu adalah kegiatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan di suatu wilayah kerja puskesmas. Di mana program ini dapat dilaksanakan di balai dusun, balai kelurahan, maupun tempat-tempat yang lain yang mudah didatangi oleh masyarakat. Posyandu merupakan langkah yang cukup strategis Indonesia agar dapat membangun dan menolong dirinya sendiri sehingga perlu ditingkatkan pembinaannya. Next, Mbak. Tujuan pokok posyandu. Yang pertama, mempercepat penurunan angka kematian ibu, yaitu ibu hamil, melahirkan, dan ibu nifas dan anak. Yang kedua, meningkatkan pelayanan kesehatan ibu. Yang kedua, mempercepat penerimaan NKKBS atau norma keluarga kecil bahagia sejahtera atau membudayakan NKKBS. Yang keempat, meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB, serta kegiatan-kegiatan lain yang menunjang peningkatan kemampuan hidup sehat sejahtera, serta pendekatan dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam usaha meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada penduduk berdasarkan letak geografis. Yang kelima, berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga, dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera. Next, Mbak. Manfaat posyandu menurut Kemenkes tahun 2011. Yang pertama, mendukung perbaikan perilaku. Yang kedua, mendukung perilaku hidup
bersih dan sehat. Yang ketiga, mencegah penyakit yang berbasis lingkungan dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Yang ketiga, mendukung pelayanan keluarga berencana. Yang kelima, mendukung pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam penekaragaman pangan melalui pemanfaatan perkarangan. Syarat posyandu menurut Mubarak pada tahun 2009. Syarat yang mendiri RW, dusun, atau RT jika diperlukan dan dimungkinkan. Yang kedua, penduduk RW setempat dengan kriteria paling sedikit terdapat 100 orang balita. Yang ketiga, terdiri atas 120 kepala keluarga. Yang keempat, disesuaikan dengan kemampuan petugas atau bidan desa. Yang kelima, jarak antar kelompok rumah. Yang keenam, jumlah kakak dalam satu tempat atau kelompok tidak terlalu jauh. Lanjut, Mbak. Selanjutnya yaitu jenjang posyandu. Tingkat perkembangan posyandu terbagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama yaitu posyandu pratama, merupakan posyandu yang belum matang, di mana kegiatan bulanan belum terlaksana secara rutin. Selain itu, jumlah kader pada posyandu pratama ini sangat terbatas, yaitu hanya berjumlah 5 orang. Yang kedua yaitu posyandu madya, yaitu posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak 5 orang atau lebih. Tetapi cakupan kelima kegiatan utamanya masih rendah, yaitu kurang dari 50%. Yang ketiga yaitu posyandu purnama, posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak 5 orang atau lebih cakupan kelima kegiatan utamanya, lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan program tambahan, serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya masih terbatas, yakni kurang dari 50% KK di wilayah kerja posyandu. Yang keempat, posyandu mandiri, yaitu posmandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun dengan rata-rata jumlah kader sebanyak 5 orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%. Mampu menyelenggarakan program tambahan, serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya lebih dari 50% KK yang bertempat tinggal di wilayah kerja posyandu. Kegiatan posyandu yang pertama KIA. A untuk ibu hamil, yaitu penimbangan berat badan dan pemberian tablet besi yang dilakukan oleh kader kesehatan. Jika ada puskesmas, ditambah dengan pengukuran tekanan darah dan pemberian imunisasi tetanus toksoid. Bila tersedia ruang pemeriksaan, ditambah dengan pemeriksaan tinggi pundus atau usia kehamilan. Next, Mbak. Next, Mbak. Ya. Untuk lebih meningkatkan kesehatan ibu hamil, perlu diselenggarakan kelompok ibu hamil untuk membahas yang pertama penyuluhan tanda-tanda bahaya pada ibu hamil, persiapan persalinan, persiapan menyusui, KB dan gizi. Yang kedua, perawatan payudara dan pemberian ASI. Yang ketiga, peragaan pola makan ibu hamil. Yang keempat, peragaan perawatan bayi baru lahir. Yang kelima, senam ibu hamil. Selanjutnya, ibu nipas dan menyusui. Pelayanan yang diselenggarakan untuk ibu nipas dan ibu menyusui mencakup penyuluhan kesehatan, keluarga berencana, ASI dan gizi ibu nipas, perawatan kebersihan jalan lahir. Next, Mbak. Pemberian vitamin A dan tablet besi, perawatan payudara, lalu senam nipas. Jika terdapat tenaga kesehatan dari puskesmas dan tersedia ruangan, dapat dilakukan pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan payudara, pemeriksaan TFU, dan pemeriksaan lokea. Selanjutnya yaitu bayi dan balita. Jenis pelayanan posyandu untuk bayi mencakup yang pertama, penimbangan berat badan, yang kedua, penentuan status pertumbuhan, yang ketiga, penyuluhan.
Jika ada tenaga kesehatan puskesmas, dilakukan pemeriksaan kesehatan, imunisasi, dan deteksi dini tumbuh kembang. Selanjutnya yaitu keluarga berencana atau KB. Pelayanan KB di Posyandu yang dapat diselenggarakan oleh kader adalah pemberian kondom, pemberian pil ulangan. Jika ada tenaga kesehatan puskesmas, dilakukan suntikan KB dan konseling KB. Apabila tersedia ruangan dan peralatan yang menunjang, dilakukan pemasangan IUD. Yang ketiga yaitu imunisasi. Pelayanan imunisasi di Posyandu hanya dilaksanakan apabila petugas puskesmas. Selanjutnya yaitu gizi. Pelayanan gizi di Posyandu dilakukan oleh kader. Sasarannya adalah bayi balita, ibu hamil, dan jenis pelayanan yang diberikan meliputi penimbangan berat badan, deteksi dini gangguan pertumbuhan, penyuluhan gizi, pemberian vitamin A, dan pemberian sirup FE. Khusus untuk ibu hamil dan ibu nipas ditambah dengan pemberian tablet besi serta kapsul yodium untuk yang bertempat tinggal di daerah gondok endemik. Apabila setelah 2 kali pertimbangan tidak ada kenaikan berat badan, segera harus dirujuk ke puskesmas. Selanjutnya yaitu pencegahan dan penanggulangan diare. Pencegahan dan penanggulangan diare di Posyandu dilakukan antara lain dengan penyuluhan perilaku hidup bersih, sehat. Penanggulangan diare di Posyandu dilakukan antara lain penyuluhan pemberian larutan gula garam yang dapat dibuat sendiri oleh masyarakat atau pemberian oralit yang sudah disediakan. Selanjutnya yaitu sistem 5 meja. Menurut Sulistyorini tahun 2010, kegiatan masing-masing meja sebagai berikut. Yang pertama, meja 1, pendaftaran balita. Balita didaftar dalam formulir pencatatan balita dengan menyertakan KMS atau buku KIA. Selanjutnya, meja kedua yaitu penimbangan anak dan balita. Hasil penimbangan berat badan dicatat pada kertas terselip KMS. Selanjutnya, meja 3 yaitu buku KMS balita yang bersangkutan, yaitu pindahkan hasil penimbangan anak dari kertas ke KMS-nya. Meja 4 yaitu pemberian PMT dan penyuluhan atau konseling. Penyuluhan untuk semua orang tua balita serta pemberian PMT Posyandu. Selanjutnya meja 5 yaitu pelayanan kesehatan. Kegiatan di meja 5 adalah kegiatan pelayanan kesehatan, pelayanan KB, imunisasi, serta pojok oralit. Next, Mbak. Selanjutnya yaitu pelaksanaan Posyandu di masa adaptasi kebiasaan baru. Yang pertama, pelaksanaan Posyandu mengikuti kebijakan pemerintahan desa atau satuan tugas desa dan puskesmas setempat. Yang kedua, Posyandu dilakukan di tempat terbuka atau dalam ruangan luas dengan ventilasi dan pintu terbuka. Yang ketiga, petugas kader, balita, dan pendamping dalam keadaan sehat dan menerapkan 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Yang keempat, mengatur meja pelayanan minimal 1-2 meter. Yang kelima, mengatur jadwal pelayanan untuk menghindari kerumunan. Yang keenam, membawa sarung timbang sendiri. Yang ketujuh, membawa buku KIA. Yang kedelapan, pelaporan kegiatan Posyandu secara berjenjang. Next, Mbak. Selanjutnya yaitu bab 3, mengkritisi video. Pada bab ini, kami akan mengkritisi video kegiatan Posyandu yang dilakukan pada Dusun Sukaresmi, Desa Sukamulya, Kertajati, Majalengka. Yang pertama, pada kegiatan Posyandu di Dusun Sukaresmi, Desa Sukamulya, Kertajati, Majalengka, sistem meja yang digunakan kurang tepat, di mana pada Dusun Sukaresmi, Desa Sukamulya, Kertajati, Majalengka, hanya menggunakan satu meja. Satu meja digunakan sebagai tempat pendaftaran, pencatatan, dan pemberian vitamin. Yang kedua, pada kegiatan Posyandu di Dusun Sukaresmi, Desa Sukamulya, Kertajati, Majalengka, dalam hal pemberian vitamin A, kader kurang memperhatikan dalam hal kebersihan.
Yang ketiga, pada video posyandu di Dusun Sukaresmi, Desa Sukamulya Kertajati Majalengka belum menerapkan protokol pencegahan COVID yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk membantu pelaksanaan posyandu di masa pandemi COVID-19. Next. Selanjutnya yaitu bab 4, ketajaman dalam membahas. Yang pertama, kesesuaian posyandu dalam video materi. Kegiatan posyandu ditetapkan sebagai sistem 5 meja. Yang pertama, meja pertama sebagai meja pendaftaran, balita akan didaftar pada formulir pencatatan balita dengan menyertakan KMS atau buku KIA. Yang kedua, meja kedua sebagai penimbangan dan pengukuran anak dan balita. Pada meja 2 ini hasil penimbangan berat anak dicatat pada kertas terselip di KMS atau di buku KIA. Yang ketiga, meja ketiga sebagai meja yang digunakan untuk memindahkan hasil penimbangan anak dari kertas ke KMS. Meja keempat sebagai tempat pemberian PMT dan penyuluhan untuk semua orang tua balita serta pemberian PMT posyandu. Meja kelima digunakan sebagai pemberian pelayanan kesehatan. Pada saat pandemi COVID-19, ada beberapa ketentuan yang ditambahkan dalam melakukan kegiatan posyandu. Ketentuan ini diatur guna untuk minimalisir penularan COVID-19 dan kegiatan posyandu dapat dilakukan seperti biasa, sehingga masyarakat tetap mendapat pelayanan kesehatan setiap bulannya. Pelayanan posyandu mengikuti kebijakan pemerintahan desa atau satuan tugas desa dan puskesmas setempat. Yang pertama, kegiatan posyandu dilaksanakan di tempat terbuka atau dalam ruangan luas dengan ventilasi dan pintu terbuka. Yang kedua, petugas kader balita dan pendamping dalam keadaan sehat dan menerapkan 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun di air mengalir, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Yang ketiga, melayani meja pelayanan minimal 1-2 meter, mengatur pelayanan, menghindari kerumunan, membawa sarung tangan timbangan sendiri, dan membawa buku KIA. Yang ketiga, yaitu pelaporan kegiatan posyandu secara berjenjang. Yang harus dilakukan, yaitu penggunaan sarung tangan timbangan sendiri, di mana di dalam video masih dalam menggunakan satu sarung timbangan yang digunakan bersamaan. Selain itu, belum menerapkan 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, memakaikan sabun, menggunakan air mengalir, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Selanjutnya, saya akan menyerahkan ke Mbak Pupah. Terima kasih Mbak Yunisa atas presentasinya. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang dibuat oleh petugas kesehatan. Terima kasih Mbak Yunisa yang telah mempresentasikan. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan di suatu wilayah kerja puskesmas, di mana program ini dapat dilaksanakan di balai dusun, balai kelurahan, maupun tempat-tempat lain yang mudah didatangi oleh masyarakat. Selain itu, posyandu juga memiliki jenjang posyandu dimulai dari posyandu pratama, madya, purnama, mandiri, serta pelaksanaannya menerapkan sistem 5 meja. Ada banyak sekali tujuan manfaat untuk ibu maupun anak, meliputi kegiatan KIA, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, bayi dan balita, KB, imunisasi, gizi, pencegahan, dan penanggulangan diare. Pada saat pandemi COVID-19, ada beberapa ketentuan yang ditambahkan dalam melakukan kegiatan posyandu. Ketentuan ini telah diatur guna meminimalisir penularan COVID-19 dan kegiatan posyandu dapat dilaksanakan seperti biasanya. Masyarakat bisa menerapkan protokol kesehatan seperti kegiatan posyandu dilaksanakan di tempat terbuka atau dalam ruangan luas dengan ventilasi dan
pintu terbuka. Petugas kader, balita, dan pendamping dalam keadaan sehat dan menerapkan 4M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Melayani meja pelayanan minimal 1-2 meter. Mengatur jadwal pelayanan untuk menghindari kerumunan, membawa sarung timbang sendiri, dan membawa buku KIA. Selanjutnya, terkait dengan hal tersebut, kami menyarankan beberapa hal untuk diperhatikan seperti berikut. Kegiatan posyandu dan keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti kegiatan imunisasi, memperhatikan protokol kesehatan baik dari tenaga medis maupun masyarakat. Tenaga medis memberikan pelayanan kesehatan sesuai prosedur. Sekian dari kelompok A1. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.